Penggemar kecepatan untuk besok ini guys ya, Hungaria, salah satu sirkuit Batalon Park di tanggal 4 sudah mulai. Nah, di sini salah satu sirkuit yang mengunggulkan dari corner speed dan led brake-nya yang sangat kritis. Tentunya salah satu sirkuit yang belum pernah dijamah oleh salah satu rider Veda Eka Pratama dan beberapa rider rookie lainnya, tentu membuat PR banyak karena Veda Pratama juga menyampaikan karena beberapa dibutuhkan latihan juga dan sedikit adaptasi yang cepat. Siapa yang cepat beradaptasi di Hungaria ini di sirkuit Batalon Park akan bisa menjuarai di GP8 besok. Tentunya diselenggarakan di tanggal 4, 5, 6 sampai 7 pada hari Minggu besok untuk mereka memperebutkan podium di kejuaraan ini. Tentunya setelah drama dari Mugello kemarin, kita fokus kepada salah satu sirkuit dari Batalon Park. Kita lihat di sana sirkuit yang banyak pengembangan teknologi kemajuan dari karakteristik dari MotoGP. Akhirnya banyak. Kalau kita lihat di sini beberapa penjelasan dari ayahanda Veda Eka Pratama juga. Kita akan bahas sirkuit yang akan dilewati oleh Veda Eka Pratama dan tentunya kita akan bahas semuanya di sini untuk kalian semuanya. Jangan kemana-mana, kita langsung giaskan di sini aja. Ini guys ya, minggu depan saya ada balapan selanjutnya di Hungaria dan sirkuitnya baru bagi saya. Saya belum pernah sana dan semoga saya bisa beradaptasi dengan cepat dan ya saya lihat sih saya sirkuitnya lihatnya jadi ya. Oh, katanya dia suka sama sirkuitnya ya. Dia melihat sirkuitnya dengan ya melihat secara gambar sirkuitnya, gambarannya katanya Veda Eka Pratama suka ya dengan gaya sirkuitnya itu ya. Saya sirkuitnya lihatnya jadi ya kita lihat. Kemarin kan dapat di PS5 ya, udah latihan dong balapan park di sini. Sebenarnya dari tahun kemarin saya sudah pernah nyoba, tapi kan saya tinggal sama Fonsi, saya punya apa di apartemen ada PS5 dan tahun ini saya punya gamenya, cuman nggak ada PS5 dan ya tapi paling nggak saya sudah tahu settingnya dari PS5 pas saya main tahun kemarin. Oh gitu, untuk saat ini dia nggak ada gamenya tapi nggak ada PS5-nya untuk sekarang. Tapi dia tahu pernah tahu di PS5 waktu di tahun kemarin gitu ya guys ya, untuk latihan karena memang untuk apa ya, simulasi ya guys ya, untuk simulasi Veda Eka Pratama beradaptasi di sirkuit Hungaria. Ya tentunya Batalon Park ini salah satu sirkuit yang belum pernah Veda kendarai motor di sana, belum pernah ngetrek di sana,
belum pernah geber juga di sana. Ya sama sebetulnya seperti di Brasil juga, dia juga belum pernah menjamah sirkuitnya dan akhirnya dia cepat beradaptasi di sirkuit itu. Ya mudah-mudahan sama nasib dengan Hungari ini. Di Hungaria ini mudah-mudahan Veda Eka Pratama cepat untuk beradaptasi. Kalau kita melihat, mendengarkan sesuai apa yang dia katakan, dia suka dari segi karakter sirkuitnya guys ya. Mudah-mudahan cepat beradaptasi di sana. Ya kita bangkit lagi, comeback lagi untuk bangkit memperjuangkan, memperebutkan klasemen juga dan memperebutkan podium tentunya untuk Veda Eka Pratama. Kita jangan terlarut dengan drama-drama yang kemarin di Mugello. Tentunya kita sudahi Mugello dan ya tidak terlalu buruk lah menurut saya ya di Mugello. Tapi ada beberapa penyampaian dari ayahanda Veda Eka Pratama guys. Langsung aja kita dengarkan penyampaiannya apa ya guys ya. Ini guys ya ayahanda guys. Veda konsisten sih Pak. Harapannya apa guys? Harapannya Veda konsisten sih Pak. Tapi yang terutama belajar karena ini tahun pertama di kejuaraan motor. Oh terutama belajar motor dengan motor. Dengan motor yang spek baru. Spek baru. Rival-rival yang baru juga. Oh dengan motor yang baru dan spek-spek yang baru gitu ya guys ya. Harus banyak pengalaman. Yang benar-benar konsisten. Komentarnya bener-bener konsisten gitu ya. Ya tegang ya, nggak bisa ngomong kalau saya tadi. Tapi alhamdulillah masih ke 10 besar, zona poin, belajar juga masih sampai saat ini masih urutan 5. Harapannya Veda ya itu ya. Harapan Veda tentunya Veda Eka Pratama pasti guys setiap hari akan sharing kepada ayahnya. Ya Allah, aku kalau lihat perjuangannya Veda Eka Pratama itu, dia itu selalu calling sama ayahnya. Dia itu curhat gitu ya. Ya curhat tentang masalah-masalah dari Veda Eka Pratama, masalah dari sirkuit juga yang mau dihadapi, beberapa masalah yang dialami juga, dan banyak masukan-masukan dari ayahanda karena memang ayahanda ini salah satu pelatih juga dari kecil, melatih Veda Eka Pratama, mendidik dari usia dini. Tentunya yang paling fokus adalah Veda Eka Pratama dari segi konsistennya guys, konsisten karena dari segi fokus memang kalau kita tahu ya ayahanda ini selalu jangan petuah dari ayah ini yang saya ingat adalah selalu fokus dan jangan gerusa-gerusu, sabar dan selalu fokus. Nah di situ Veda Eka Pratama juga berusaha untuk konsisten tentunya apapun itu. Kita lihat bahwa Veda Eka Pratama sudah melakukan yang terbaik dengan sebaik-baiknya. Saya rasa untuk kedepannya salah satu sirkuit yang belum pernah ia treki di sana, mudah-mudahan Veda Eka Pratama bisa menaklukkan salah satu sirkuit Hungari ini dan bisa memperebutkan podium guys. Nah kalau kita membahas tentang salah satu sirkuit ya yang tanggal 4 besok, di tanggal 4 besok ini tentunya untuk free practice 1 di tanggal 5 guys, di tanggal 5 di jam 2 siang seperti biasa, dan untuk praktisnya di jam 4 seperti biasa ya, dan di hari Sabtunya nah di situ ada free practice 2 dan di jam 2 juga seperti biasanya, dan ada kualifikasi di jam 5 sampai jam 6. Nah di situ pada hari Minggu di tanggal 7-nya nanti di kelas Moto3 race-nya di jam 4 ya, seperti biasanya jadwal-jadwal kita mengikuti menonton Veda Eka Pratama. Nah di sini sedikit informasi tentang sirkuit Batalon Park ini ya guys ya. Memang ini kita lihat sirkuitnya tidak begitu panjang seperti Mugello. Di sini panjangnya itu sekitar 4 kilo lebih lagi ya. Di sini 4,8 kilo. Nah kalau kita lihat lebarnya ada 12 meter. Kalau kita lurus panjangnya trek panjangnya itu 600 meter. Jadi nggak sepanjang Mugello. Mugello itu memang menghabiskan tenaga motor guys. Kalau kita lihat trek panjangnya sampai 1,1 kilo. Kita lihat keseluruhan
sirkuit menyampai 5 kilo lebih. Nah, itu memang panjang banget, tapi tidak untuk Battalion Park ini. Dan di sini berbeda seperti Mugello kemarin. Di sini ada 10 tikungan ke kiri. Jadi kalau kemarin memang banyak tikungan ke kanan, kalau ini sebaliknya. Ini lebih banyak tikungan ke kiri. 10 tikungan ke kiri dan 7 tikungan ke kanan. Nah, ini saya rasa salah satu karakteristik sirkuit yang berbeda tentunya untuk mereka mendalami dan beradaptasi dengan karakter sirkuit Battalion Park ini, guys. Nah, Battalion Park sirkuit ini memang di kelas MotoGP, disinilah tempat sirkuit masih sangat baru, guys. Sangat baru diresmikan sekitar tahun 2023 dan terletak di dekat Danau Batalon, sehingga penyebutannya sirkuit Battalion Park. Nah, area wisata populer di Hungaria. Nah, kalau kita lihat tuan rumah MotoGP 2026 Battalion Park menjadi lokasi resmi diadakan Grand Prix MotoGP Hungari pada bulan Juni 2026 ini. Kita lihat karakter tracknya itu berbeda dengan Hungaroring, itu salah satu sirkuitnya Formula One ya. Memang Battalion Park ini memiliki panjang 4 kilo dengan 17 tikungan, 10 ke kiri dan 7 ke kanan ya. Kalau kita lihat track ini sudah didesain ulang agar lolos homologasi ya grade A dari FIM. Jadi memang Federasi Motor Internasional. Jadi termasuk penambahan beberapa tikungan untuk tikungan ganda yang tajam demi meredam kecepatan motor demi keselamatan pembalap. Nah, itu mencocokkan karakteristik MotoGP yang saat ini ya, yang memang kencang-kencang banget. Juga menggelar World SBK ya, selain MotoGP memang ajang World Superbike kita lihat menggunakan sirkuit itu di Hungari. Memang sirkuit ini sangat baru tentunya di dunia MotoGP. Para rider semua tentunya untuk pengalaman ya sangat sedikit sekali, beberapa sedikit pengalaman, dan apalagi kalau kita lihat pembalap dari kelas rookie yang sangat baru sekali di musim ini ya, termasuk Uriarte, ada Kim Danis, ada Veda Eka Pratama dan teman-teman yang lain dari lulusan Red Bull Rookies Cup. Di situ kan memang di kelas rookie mereka tidak pernah ini ngeber motornya di sana. Akhirnya mereka bikin simulasi sesuai apa yang dikatakan Veda. Mereka menggunakan simulasi menggunakan PS6. Nah, itu untuk menghafal tikungannya, tracknya ya. Jadi secara detail nanti di tanggal 4 untuk free practice 1 mereka akan mengenali karakteristik dari Battalion Park ini, dan pada sore harinya di tanggal 4-nya pasti langsung di practice. Mereka akan menyeting motor. Kita lihat drama yang ada di Mugello, tentunya Veda Eka Pratama belum menemukan settingan yang pas untuk Mugello ya. Mudah-mudahan untuk salah satu sirkuit yang modern ini ya guys, karena karakteristiknya itu lebih ke modern sirkuit ini, karena memang sirkuitnya baru, peresmiannya baru tahun-tahun kemarin. Jadi memang dari segi teknologi juga ya baru ya, jadi segi karakteristik sirkuitnya. Jadi memang kalau kita lihat Veda tadi bilang saya suka sama karakter sirkuit ini gitu ya. Mudah-mudahan lah Veda Eka Pratama lebih beradaptasi, bisa lebih cepat untuk beradaptasi di sirkuit ini dan bisa memenangkan di GP8 tentunya di Hungaria ya. Itu ya guys ya, mungkin informasi yang bisa kita sampaikan kepada kalian semuanya untuk bisa mewakili kabar-kabar yang kalian tunggu-tunggu. Tentunya kita menunggu sudah tidak lama lagi, 3 hari lagi sudah GP sudah berlangsung, dan jangan kemana-mana, pasti kita akan menayangkan tentang GP, tentang kabar tentang Moto3 terutamanya Veda Eka Pratama, dan kita akan live streaming mungkin di akun satunya guys ya. Nanti kita share di channel ini untuk kita live streaming di channel Sobat Ngeri Action. Nanti kita live di sana karena kemarin sempat
ada masalah juga guys ya. Yes, pokoknya nanti gampang lah, pokoknya kita bisa nikmati bareng, nonton bareng sama kalian semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.